Kontroversi, TKI di Taiwan bisa nyoblos duluan hingga ribuan surat suara di Taipei dinyatakan rusak. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari mengatakan sebanyak 62.552 surat suara yang sudah didistribusikan kepada pemilih di Taipei atau Taiwan dinyatakan rusak. Surat suara tersebut terdiri dari 31.276 untuk Pilpres dan Pileg DPR RI Dapil DKI Jakarta II. Surat suara tersebut dinyatakan rusak oleh KPU karena dikirim sebelum waktunya. Seharusnya, surat suara baru dikirimkan pada tanggal 2-11 Januari 2024. Surat suara yang sudah dikirim kepada pemilih dengan metode pos sebanyak 31.276 lembar untuk masing-masing jenis pemilu Pilpres dan Legislatif pada 18 Desember maupun gelombang ke-25 Desember kami nyatakan surat suara tersebut masuk kategori rusak dan tidak diperhitungkan dalam catatan surat suara dalam formulir C. Kata Hasyim kepada wartawan Selasa 26 Desember 2023. Dengan begitu, KPU akan mengirimkan surat suara pengganti untuk menggantikan surat suara yang rusak. Surat-surat sebanyak 143.849 lembar untuk masing-masing jenis pemilu presiden dan DPR RI akan dikirimkan sesuai jadwal peraturan KPU, yaitu 2-11 Januari, kata Hasyim. Sebelumnya, Hasyim mengonfirmasi soal video yang menunjukkan warga negara Indonesia atau WNI di Taipei sudah mendapatkan surat suara pemilu 2024. Hasyim menjelaskan panitia pemilihan luar negeri PPLN Taipei mengirim surat suara lebih cepat ke Taiwan lantaran mengantisipasi Chinese New Year atau Tahun Baru Cina. Sebab, PT Pos hanya bisa mengirimkan surat suara kembali pada tanggal 7 Februari atau seminggu lebih awal dari jadwal penerimaan surat suara yang terakhir. Berdasarkan pertimbangan tersebutlah, kemudian PPLN Taipei mengambil langkah untuk mengirimkan surat suara metode pos lebih awal. Katanya di kantor KPU RI Selasa 26 Desember 2023. Hasyim bilang, pihak PPLN Taipei tidak cukup cermat dalam mempertimbangkan ketentuan yang berada di dalam peraturan KPU nomor 25 tahun 2023. Jadwal pengirimannya baru dimulai tanggal 2-11 Januari 2024. Yang mereka khawatirkan adalah soal pengiriman balik dari pemilih kepada PPLN. Sesungguhnya kalau dihitung masih ada waktu, karena apa? Perhitungan surat suara yang metode pos itu masih bisa dihitung sampai hari terakhir surat suara yaitu tanggal 15 Februari 2024 sebelum perhitungan suara ditutup, jelas Hasyim. Hasyim juga mengaku telah memberikan peringatan terhadap anggotanya atas tindakannya itu. Tidak hanya Taipei, pihaknya juga memperingatkan kepada seluruh PPLN lainnya. Berdasarkan hal tersebut, kemarin KPU sudah melakukan tindakan-tindakan berupa memberikan peringatan kepada semua PPLN sedunia, 128 PPLN termasuk Taipei katanya. Hasyim juga menegaskan bahwa untuk pemilihan di luar negeri ada 3 metode yang dapat digunakan, yakni pemungutan suara lewat tempat pemungutan suara luar negeri atau TPSLN, pemilihan kotak suara keliling, kemudian pemilihan yang mengirimkan pos kepada para pemilih. Metode pos ini lazim digunakan karena apa? PPLN kita ini 128 PPLN tidak selalu. Satu PPLN itu bertugas di satu negara. Ada satu PPLN yang bertugas untuk melayani pemilih kita lintas negara 2, 3, 4 negara. Dan sehingga wilayah kerjanya bisa luas katanya lagi. Sebelumnya, viral di media sosial tentang seorang TKI di Taiwan telah mendapatkan surat suara untuk pemilihan presiden pada pemilu 2024. TKI tersebut mendapatkan surat suara lebih awal dari jadwal pemilihan. Dalam surat suara tersebut, nampak ada ketiga pasangan calon yang terdiri dari Anies Mohaimin, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud. Taiwan, kita duluan nyoblos ya besti. Kalian udah ada yang dapat juga belum nih? Tulis keterangan dalam video tersebut. Diketahui, berdasarkan pengakuan dari pembuat video, surat suara tersebut dikirimkan langsung melalui pos ke alamat pemilih. Pemilih yang ada di Taiwan atau luar negeri bisa memberikan hak suaranya dengan 3 cara, yaitu datang langsung ke tempat pemungutan suara luar negeri atau TPSLN di kantor-kantor perwakilan Indonesia di luar negeri. Kedua, metode kotak suara keliling atau KSK. Dan ketiga, metode surat suara via pos.